Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat mantri luka. Ada suatu kejadian di mana sering kali terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkena knalpot. Ada suatu hal yang mungkin sering kali menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan pada luka yang disebabkan oleh panas. Contoh, pada kasus kena knalpot biasanya terjadi kerusakan integritas kulit yang mengakibatkan luka tadi terasa panas, nyeri, dan juga bengkak saat proses penyembuhan pada lukanya. Terkadang luka ini disepelekan oleh sobat mantri luka semuanya dan mengakibatkan proses penyembuhan pada lukanya akan berlangsung begitu lama. Saya rasa hal ini perlu diketahui oleh sobat mantri luka mengenai bagaimana perawatan luka yang disebabkan oleh knalpot, atau ini termasuk dalam kategori luka bakar. Seringkali juga terjadi stadium 1 dan juga stadium 2 di mana terjadi kemerahan dan tidak sampai merusak jaringan kulit bagian atas yaitu epidermis, tapi terkadang juga sampai merusak bagian kulit di dermis di lapisan kedua ataupun di lapisan ketiga. Hal ini akan sulit sekali apabila hanya sekedar dirawat begitu saja dan dibutuhkan salep-salep yang cocok untuk perawatan luka knalpot. Maka dari itu, di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka saya akan menjelaskan bagaimana step by step perawatan luka bakar dikarenakan knalpot. Simak video ini hingga akhir agar sobat mantri luka semuanya bisa mengaplikasikannya dengan baik dan juga bisa dievaluasi nantinya dalam proses perawatan luka bakar yang disebabkan oleh knalpot. Baik sobat mantri luka sekalian, seperti biasa kita mulai dari bagaimana cara mencuci lukanya. Hal yang simpel ya, karena memang banyak yang melakukan pencucian luka dengan teknik-teknik bervariasi, contohnya menggunakan sabun, ya, dengan digosok menggunakan sabun. Tapi kalau pada kasus-kasus luka knalpot, silahkan cukup diirigasi menggunakan NaCl atau menggunakan air steril, air kemasan, ya itu. Jadi boleh silakan. Dan juga kalau memang tidak ada antiseptik, is okay, gak ada masalah, cukup dibersihkan dan juga nantinya bisa ditutup dengan baik. Nah, ini poin yang penting di sini adalah terkadang setiap kejadian luka seperti ini banyak sekali yang membiarkan lukanya dibuka begitu saja. Dan ini yang akan menjadi faktor penghambat dalam penyembuhan pada luka. Yang awalnya luka hanya kemerahan saja ya, mengeluarkan cairan yang sedikit ya, seperti cairan bening ataupun seres dalam bahasa medisnya. Dikarenakan lukanya dibiarkan terbuka begitu saja, maka yang terjadi biasanya adalah bisa terkontaminasi bakteri, jaringan lukanya berwarna hitam, dan terkadang juga sampai mengeluarkan nanah, peningkatan rasa nyeri, bengkak, panas pada luka, dan yang harusnya luka itu 2-3 minggu harusnya sembuh, biasanya sampai berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Itu dia yang perlu diperhatikan dalam kasus perawatan luka bakar dikarenakan knalpot. Jadi lukanya harus ditutup. Selanjutnya adalah pemberian salep yang tepat. Ini juga nantinya akan menentukan bagaimana cara memberikan salep dan jenis salep yang cocok pada kasus luka bakar dikarenakan knalpot. Saran saya, kalau memang lukanya kemerahan ataupun pada stadium 2 yang lapisan kulit atasnya terkelupas, cukup diberikan hidrogel. Ya, hidrogel banyak sekali mereknya seperti Duoderm gel, Amor gel, ya, Cavida gel, dan gel-gel yang lainnya.
Itu bisa silahkan dipakai untuk kasus luka bakar dikarenakan knalpot. Nah, beda lagi kasusnya apabila memang luka tadi terlihat cukup parah ya, dan juga proses penyembuhannya lama, boleh menggunakan yang namanya salep Burnazin Plus ya. Sangat baik sekali apabila lukanya hanya kemerahan saja atau pada stadium 2, dengan Burnazin Plus akan mempercepat regenerasi sel. Ya, ingat Burnazin ada 2 jenis, ada yang Burnazin biasa, ada yang Burnazin Plus. Alangkah lebih baiknya silakan menggunakan Burnazin Plus. Itu saran saya. Dan apabila luka tadi sudah lama dibiarkan terbuka begitu saja dan masih mengeluarkan cairan, menumpuknya jaringan-jaringan kotor yang berwarna hitam, jaringan mati yang berwarna hitam atau berwarna kuning, silakan gunakan salep Metcofazin. Ya, seperti itu. Jadi silakan pakai menggunakan Metcofazin yang berwarna hijau apabila luka tadi banyak sekali jaringan mati. Fungsinya apa? Dengan salep ini kita bisa melunakkan ataupun memudahkan untuk mengambil jaringan-jaringan luka yang berwarna hitam ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada luka yang biasanya sangat kering, kesulitan, dan juga apabila diambil akan nyeri. Ya, gunakan salep Metcofazin ini. Oke, nah itu dia hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian salep. Dan ini salep saya ucapkan terima kasih kepada CEO DM Wound Care ya, DM Wound Care Ibu Foni yang sudah mengirimkan salep ini ya, baru nyampe tadi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya atas supportnya. Jadi selanjutnya adalah Sobat Mantri Luka juga yang perlu diperhatikan dalam menutup luka adalah cara menutup lukanya. Ya, gunakan kasa steril is okay, gak ada masalah, atau menggunakan Dermavic pad ya. Dermavic pad ini saya ada barangnya tapi belum saya bawa, ini lupa. Atau menggunakan melolin ya, silahkan boleh. Itu pilihan-pilihan yang mungkin tergantung dari keefektivitasan ya ataupun keefisiensi dari penggunaan ya. Kalau memang mau lebih murah boleh menggunakan kasa steril langsung dan diplester, atau menggunakan Dermavic pad ya, atau menggunakan melolin. Itu saran saya karena biasanya yang sering terjadi pada kasus-kasus luka yang seperti ini, ketika pergantian lukanya biasanya akan menempel ya, lengket saat ditarik dan terjadi luka berulang. Ya, kalau menggunakan padding atau menggunakan melolin itu akan lebih aman untuk proses pergantian balutan. Oke, seperti itu. Mas, pergantian balutan berapa hari untuk luka bakar karena knalpot? Silakan ganti 2 hari sekali ya, jangan diganti sehari sekali atau sehari 3 kali ya, seperti sarapan gitu kan. Nah, alasannya sederhana sebenarnya adalah kenapa kok harus diberikan jeda waktu agar jaringan tadi dapat mempunyai waktu untuk tumbuh, untuk mengganti sel-sel yang rusak, dan juga kulit yang mau menutup itu juga tidak terganggu. Kalau setiap hari kita ganti, kita gosok ya, kita cuci, kita gosok, maka itu akan memperlambat dalam regenerasi sel. Itu sebenarnya alasan dasar dari kenapa kita harus menggantinya 2 hari sekali. Oke, cukup jelas ya saya rasa mengenai bagaimana cara perawatan luka karena knalpot. Ya, jadi jangan sampai keliru dan jangan sampai lukanya dibiarkan terbuka. Demikian hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini di channel Mantri Luka. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi Sobat Mantri Luka semuanya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar. Dan mengenai luka apa saja, luka diabetes, luka kanker, luka bakar, luka dekubitus, kecuali satu luka yang tidak bisa saya tangani, yaitu luka hati. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.